Berikut 7 produk gagal Honda di Indonesia. Apakah ada motormu, sanak saudara? Ada sejumlah produk gagal Honda yang dipasarkan di Indonesia. Anggapan gagal pada sepeda motor tersebut didasari oleh sejumlah faktor, mulai dari sisi penjualan, kualitas produk, dan masih banyak lagi. Sebenarnya tak hanya PT Astra Motor alias AHM saja yang merasakannya, namun sejumlah pabrikan kendaraan roda 2 lainnya juga pasti punya sejumlah produk yang dianggap gagal di pasaran. Namun acuan produk tersebut dikatakan gagal umum karena tak mampu bersaing dengan di pasar otomotif internasional. Meski memiliki sejumlah produk gagal, Honda juga dikenal kerap melahirkan beragam produk yang laris di pasaran. Sebut saja Honda Beat, Honda Vario, dan sejumlah produk-produk lainnya. Hal ini juga yang membuat Honda masih mampu menguasai pasar kendaraan roda 2 di Indonesia. Pertanyaannya, ini. Lalu apa sebenarnya produk gagal Honda yang dipasarkan di Indonesia? Berikut admin akan mengungkap 7 produk gagal Honda yang dihimpun dari beragam sumber. 1. Honda Karisma. Bicara mengenai produk gagal Honda, yang pertama adalah Honda Karisma. Produk yang dirilis era tahun 2000-an ini diharapkan mampu menggantikan Honda Legenda yang laris di Indonesia. Karisma diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan motor yang efisien dengan kapasitas bagasi yang cukup besar. Sangat disayangkan, motor ini justru dianggap sebagian masyarakat punya desain yang bongsor, khususnya bagian ekor yang menurut banyak orang terlalu lebar dan besar. Padahal awal era kemunculannya di Indonesia, Karisma menyajikan inovasi yang cukup menarik di kelasnya, di mana motor ini sudah dilengkapi dengan indikator bensin non-jarum alias digital. Hal itu nampaknya tidak membuat motor yang satu ini mampu diserap dengan baik di pasaran. Padahal jika konsumen ingin mencari sebuah motor yang efisien, mesin bandel, dan bagasi luas, sejatinya motor ini mampu menjawab kebutuhan. Karisma sendiri hanya dirilis 2 kali di Indonesia, yakni Karisma dan Karisma X. Sayangnya kedua produk itu kurang laris di pasaran tanah air. 2. Honda CS1. Masih membahas mengenai jajaran produk gagal Honda, selanjutnya adalah Honda CS1. Motor bebek yang satu ini masuk dalam kategori gagal lantaran kurang mampu diterima pasar dengan baik. Pasalnya banyak kalangan menganggap bahwa desain Honda CS1 ini terbilang gak jelas. Bebek bukan, motor sport juga bukan. Andai disebut bebek sport pun dirasa kurang pas. Desain kepala bagian depan sejatinya mengadopsi desain CBR yang punya tampilan ala MotoGP. Tapi ini menggunakan stang khas motor bebek. Hal ini justru membuat tampilannya terkesan aneh. Padahal Honda CS1 punya pelek dengan desain sport yang keren, serta bagian belakangnya pun terlihat menarik. Pada bagian tengah terdapat desain yang mirip tangki, namun sejatinya bukan tangki, hanya desain yang ingin menyerupai sebuah motor sport. Memang terdapat sejumlah kejanggalan pada desain Honda CS1 satu ini, mungkin pula membuatnya kurang laku di pasar domestik. 3. Honda Absolut Revo AT. Selanjutnya yang masuk dalam daftar produk gagal Honda adalah Absolut Revo AT. Memang untuk produk yang satu ini, Honda terlihat kurang antusias mempromosikan produknya. Sejak awal diluncurkan di Indonesia, Honda Absolut Revo AT kurang begitu terdengar. Peminatnya pun tidak terlalu banyak.
sangat jarang ditemui di jalan perkotaan motor bebeknya satu ini. Honda Revo AT pun punya desain 90% motor bebek, namun dengan transmisi matic. Pabrikan mungkin menganggap motor ini mampu mengakomodir kebutuhan konsumen yang mendambakan motor bebek namun dengan transmisi otomatis, karena tidak semua masyarakat mampu menggunakan motor bebek bertransmisi manual. Tak hanya kurang laris di Indonesia, namun Honda Absolute Revo juga nampaknya tak laku di Thailand. Motor bebek yang juga dikenal dengan nama Wave itu hanya diproduksi dari tahun 2010 hingga 2013 saja di negeri Gajah Putih tersebut. Wave dianggap tidak mampu memenuhi pasar di Thailand. Seperti diketahui, selera pasar otomotif di Thailand dan Indonesia memang serupa. 4. Honda Kirana. Mengapa disebut sebagai produk gagal Honda? Alasan tepat adalah karena Honda Kirana bisa dibilang sebagai proyek coba-coba pabrikan di Indonesia. Alasan karena saat itu penjualan Supra X 110 cc masih menggembirakan. Lalu Honda mencoba merilis motor bebek terbaru dengan kapasitas 125 cc melalui Honda Kirana. Kirana sendiri pertama kali dirilis untuk pasar Indonesia tahun 2002 silam. Motor bebek satu ini punya mesin 4 stroke single cylinder air cooled alias berpendingin udara yang mampu menghasilkan tenaga 6,7 kW pada putaran RPM 7500. Di zamannya, Honda Kirana mempunyai mesin yang cukup besar di kelasnya. Namun hal ini tidak lantas membuat motor ini mampu meraih penjualan positif di Indonesia. Alasan kuat mengapa motor ini dianggap kurang laris lantaran punya desain yang mengadopsi model Grand hingga dianggap kuno. Di sisi lain, ketersediaan spare part yang sulit jadi alasan kuat motor ini kurang diminati. Punya motor mesin yang cukup besar, namun Honda Kirana masih dibekali dengan rem yang masih tromol. Tentunya hal ini menjadi nilai minus bagi masyarakat. Sosok Honda Kirana pun tak lama menghiasi pasar otomotif Indonesia, karena AHM akhirnya memutuskan harus menyuntik mati Kirana di tahun 2004 lalu.